Guna mengawal revisi Undang-Undang Politik hingga perubahan konstitusi yang saat ini sedang berjalan di MPR, Presidium Nasional gelar Kongres Nasional Fraksi Rakyat resmi dengan dihadiri ribuan peserta sebagai kekuatan politik baru yang diklaim mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Presidium Nasional Fraksi Rakyat diamanatkan untuk terlibat aktif dalam proses reformasi politik, mulai dari revisi Undang-Undang Politik hingga perubahan konstitusi yang saat ini sedang berjalan di MPR. Melalui fraksi rakyat, mendorong terbentuknya saluran baru di parlemen selain fraksi partai politik dan fraksi DPD. Selain itu juga, Koordinator Presidium Nasional Yudi Samhudi Suyuti menegaskan berkomitmen mendukung reformasi politik secara konstitusional demi memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik. Dan berharap sebagai langkah awal mendorong reformasi politik nasional yang lebih inklusif dan representatif. Kongres Fraksi Rakyat ini adalah menegaskan sikap kita peduli kepada negara bahwa diperlukan saluran rakyat langsung di parlemen selain dari fraksi partai politik. Sebetulnya gerakan ini sudah dimulai sejak tahun 2020, tetapi dalam berjalannya waktu kami baru pada akhirnya menemukan waktu. Momentumnya adalah di saat sekarang ini, di saat sebetulnya ketidakpercayaan terhadap partai politik dan terhadap DPR ini semakin meninggi akibat terjadinya peristiwa tragedi kerusuhan tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025 yang menjadi amok massa kemudian mendorong untuk dibubarkannya DPR. Dan kami tidak setuju untuk DPR dibubarkan, tetapi bagaimana caranya DPR itu dipulihkan kembali oleh rakyat dan rakyat juga merasa memiliki lagi negaranya itu, yaitu dengan adanya satu saluran baru atau fraksi baru atau kamar baru di parlemen sebagai saluran rakyat langsung yang namanya fraksi rakyat yang bisa menjadi alat partisipasi langsung dan kekuatan rakyat seimbang dengan fraksi partai politik dan berada disahkan di DPR dan MPR. Ya, sejauh ini mekanismenya agar masyarakat sipil atau individu ini bisa ikut serta dalam politik praktis tanpa melalui partai itu seperti apa? Ya, itu ada dua sebetulnya ya. Yang pertama, satu adalah yang sekarang sudah berjalan di MPR itu melalui perubahan konstitusi, tetapi juga melalui revisi undang-undang politik. Yang sekarang itu undang-undang politik menyangkut masalah undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik itu akan direvisi. Nah, oleh DPR, kemudian dengan peristiwa kemarin Presiden Prabowo mendorong untuk terjadinya reformasi politik yang kemudian juga disambut oleh pimpinan DPR bahwa reformasi politik DPR juga akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Reformasi politik dalam artian merubah secara struktur di fungsi legislatif atau seperti apa? Ya, otomatis ada penyempurnaan. Ada dua tadi kan, ada dua itu melalui mekanisme perubahan konstitusi itu lebih fundamental. Tapi bisa juga yang kita dorong ini adalah melalui revisi undang-undang politik yang terdiri dari undang-undang pemilu dan undang-undang kepartean di situ. Jadi ada dorongan juga inisiatif DPR yang mengusulkan yang namanya undang-undang omnibus law politik. Nah, kita bisa masuk di situ bahwa di konstitusi bahwa menyatakan anggota DPR dipilih melalui partai politik, dan kita akan mendorong partai politik selain
mencalonkan calon legislatif dari kader partai, juga berkewajiban partai politik atau gabungan partai mendorong mencalonkan anggota legislatif dari non partai politik. Dan dengan adanya presiden kita menyatakan untuk mereformasi politik, dengan kita akan masuk di situ.